Salam, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe para pendengar RRI Pro 1 Pontianak di 104,2 FM dan juga di media digital RRI Pro 1 Pontianak. Pada hari ini kita akan memulai lentera minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, kami telah memasuki pekan suci pada Minggu Palma ini. Semoga dalam pekan suci ini kami mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah dengan berkat yang mulia daripada-Mu. Kami melaksanakan retret agung selama 40 hari 40 malam, dan pada pekan suci ini kami merayakan Yesus sebagai Raja. Tidak hanya Raja dunia ini, tetapi Raja alam semesta dan juga Raja surgawi. Semoga perayaan Minggu Palma dimanapun dirayakan, dapat dirayakan secara lancar, baik, dan menjadi berkat. Tidak hanya bagi umat Katolik, tetapi bagi umat Kristiani dan juga bagi semua umat yang ada di muka bumi ini. Dan menjadi suatu tanda cinta kasih Kristus bahwa Yesus meraja di hati dan juga kepada seluruh umat manusia. Semua doa kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, pada lentera minggu ini kita mengangkat tema Minggu Palma dan Pekan Suci. Dan sebelum kita memulai dialog iman kita bersama Donald dan juga Orlando, mereka adalah katekis dan juga aktivis Asosiasi Katekis Indonesia yang sangat aktif dalam melakukan pelayanan-pelayanan turne di daerah-daerah di mana pelayanan-pelayanan dibutuhkan, terutama untuk memimpin ibadat dan juga memberikan sukacita kepada umat yang mereka layani. Mari kita membaca dari Injil Lukas bab 19 ayat 28 sampai 40. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah mendekati Betfage dan Betania yang terletak di bukit yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu masuk di situ, kamu akan mendapatkan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapat segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena mukjizat yang mereka lihat. Kata mereka, "Terpujilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak,
Tema kita adalah Minggu Palma dan Pekan Suci. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini merupakan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 28 sampai 40. Dan kita akan mulai berdialog iman bersama Orlando dan Donald. Apa kabar Orlando, Donald? Baik, Pak Yan. Ya, sungguh luar biasa ya. Ini mengagendakan mereka berdua ini dari tahun lalu. Dan akhirnya bisa juga kesampaian. Luar biasa ya. Ya. Jadi karena kesibukan mereka sebagai katekis dan juga melayani umat di berbagai daerah yang ada di sekitar Keuskupan Agung Pontianak. Baik Orlando, kita tahu bahwa kita sudah memasuki Pekan Suci pada Minggu Palma ini ya. Maka mungkin banyak yang bertanya-tanya mengapa ada daun palem. Dan daun palem itu sebagai simbol ya menyambut Yesus sebagai Raja. Sebelum nanti Yesus akan ya didera, kemudian disiksa, memanggul salib, lalu kemudian disalibkan, wafat, ya, kemudian dimakamkan, dan pada hari ketiga bangkit. Dan ini merupakan pekan suci di mana ya para murid mengeluk-elukkan Yesus sebagai Raja, dan juga ya masyarakat Yerusalem pada waktu itu ya mengambil ranting-ranting kayu, daun-daun palem, daun palma, bahkan menggunakan baju mereka untuk menyambut sang Raja. Nah ini mereka masih berpikir duniawi waktu itu, karena dianggapnya Yesus sebagai yang akan membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Romawi ya waktu itu. Nah, bagaimana refleksi terdalam mengenai Injil ini, dan juga bagaimana Minggu Palma sebagai pekan suci, karena ada 7 hari ya sebelum pesta terbesar yaitu Paskah, pekan suci yang kita akan masuki pada minggu ini. Silakan. Terima kasih Bang Yan. Kita bisa berefleksi berkaitan dengan Pekan Suci ini, khususnya untuk di Minggu Palma ini Bang Yan ya. Iya. Nah, terima kasih Bang. Daun palem ini kan kita lihat bahwa sebagai simbol kemenangan dan kemuliaan ya. Iya. Orang banyak menggunakan daun palem untuk menyambut raja atau pahlawan yang menang. Dalam konteks ini, mereka mengakui Yesus sebagai Raja Mesias yang telah lama dinanti-nantikan. Baik. Nah, itu harapan mereka pada waktu itu. Iya. Nah, untuk kita saat ini, kita harus menjadikan momen ini adalah momen semakin mengingat bahwa Yesus yang kita imani sebagai Tuhan, sebagai Allah, meraja di dalam hati kita. Iya. Nah, dan memang benar dalam Minggu Palma ini kita akan mengenang bagaimana tentang sengsara Yesus. Tidak mudah rupanya Bang Yan untuk menjadi pengikut Kristus. Iya. Ya, tidak Betul. mudah. Banyak tantangan ini dan itu. Terkadang kita disodorkan dengan tidak kedengaran tadi ya. Enggak apa-apa. Tapi sudah masuk mungkin suaranya. Silakan. Oh ya, baik. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang Palma itu sebagai simbol kita, Iya. sebagai tanda kemenangan dalam konteks yang kita dengar pada hari ini, bahwa mengakui Yesus sebagai Raja tadi kan. Iya. Berarti kita harus mengakui juga Yesus ini Raja yang bukan hanya di bibir saja Bang Yan, Baik, baik. tetapi Raja yang hadir di dalam hati kita. Dalam Pekan Suci ini kita akan mengenang tentang sengsara Yesus, bagaimana yang Yesus pada malam Kamis Putih akan mengalami penderitaan. Nah, dalam konteks ini Bang Yan, memang untuk menjadi pengikut Kristus tidak mudah. Di mana saat ini kita dilulukan, dilulukan, tapi nanti ada waktu-waktu kita akan mengalami
hujatan. Nah, itu menjadi problem atau dinamika kehidupan kita, Bang Yan. Baik, Donald, ini kan kita memasuki pekan suci. Sebelumnya pada minggu keempat itu adalah letre ya, minggu sukacita, bahwa nanti Paskah sebentar lagi kita akan rayakan. Lalu kita masuk ke pekan Prapaskah kelima, yaitu ya segala ya arca, patung, rohani, kemudian salib itu ditutupi dengan kain ungu. Karena kita sudah masuk ke masa sengsara Yesus Kristus ya. Dan pada pekan suci ini kita juga merenungkan kisah sengsara Yesus Kristus. Selain ada 2 bacaan Injil yang dibacakan di gereja, nanti kita akan mendengarkan ya kisah sengsara Yesus Kristus. Karena nanti itu akan setelah bacaan kedua, kemudian dibacakan kisah sengsara Yesus yang kita juga akan dengarkan pada Jumat Agung, pada ibadat penyembahan salib ya. Dan ini kan kalau pada hari ini hanya dibacakan, tapi kalau nanti pada Jumat Agung itu kan akan dinyanyikan, dan itu sangat membuat kita ya merinding ya, terharu. Bukan lagi terharu ya. Kita mendengarkan kisah sengsara ini berarti kita tahu bahwa pengorbanan Yesus Kristus itu merupakan pengorbanan yang sungguh luar biasa. Tidak hanya untuk menyelamatkan umatnya, tetapi menyelamatkan seluruh ciptaan ini, seluruh umat manusia. Nah, Donald, bagaimana refleksi terdalam mengenai Minggu Palma dan Pekan Suci ini dikaitkan dengan bacaan yang sudah kita dengarkan tadi? Oke, baik, terima kasih Pak Yakobus. Terkait dengan perayaan Minggu Palma, saya teringat waktu masih kecil, waktu masih SMP, ketika kami memulai perayaan Minggu Palma, kami siswa-siswi SMP itu diajak oleh guru-guru untuk mencari daun palma di hutan-hutan. Nah, kalau di kota kan di pinggiran rumah susteran sudah ditanam sudah ditanam, atau di paroki sudah ditanam. Kalau kami di kampung dulu, kami semua siswa itu ditunjuk untuk mencari daun palma itu di hutan-hutan. Satu orang itu berapa orang. Nah, itu kami melakukannya sangat bersukacita. Nah, di mana dalam ajaran Katolik Roma itu daun palma melambangkan kemenangan Yesus Kristus atas kematian dan dosa, kesucian dan kebangkitan. Nah, di dalam bacaan Injil hari ini kita dengarkan bahwa telah dikatakan mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Nah, kita melihat bahwa para pengikut Yesus pada waktu itu, ketika Yesus datang ke Yerusalem, ya, mereka mempersiapkan segala sesuatu, dan bahkan pakaian mereka sendiri mereka letakkan di bawah atau di tanah untuk Yesus lewati. Nah, hal ini kan menunjukkan bahwa yang datang itu adalah seorang raja yang luar biasa. Tadi telah dikatakan bahwa raja yang datang ini bukan hanya raja di dunia, tetapi raja di surga juga. Bahwa artinya Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan kita semua dari kuasa dosa dan maut. Nah, menarik dari dalam ayat yang ke-31 ya. 30 dan 31, dengan pesan pergilah ke kampung dan di depanmu itu pada waktu kamu masuk di situ kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang dikatakan di sana bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di sini dikatakan bahwa ketika para murid diperintahkan oleh Yesus untuk mencari keledai, untuk ditunggangi, dan pemilik keledai itu
bertanya kepada mereka, "Mengapa engkau mengambil keledai itu?" Nah, tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus tadi, Yesus meminta mereka menjawab bahwa Tuhan memerlukannya. Nah, dalam jawaban tersebut kita melihat bahwa ketika murid menjawab dengan jawaban yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi bahwa Tuhan memerlukannya, maka pemilik keledai itu juga tidak ada banyak kata-kata. Mengapa? Karena yang meminta bukanlah orang lain tetapi Tuhan sendiri yang meminta. Nah, pada saat itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang menunggangi keledai tersebut untuk masuk ke kota Yerusalem, dan para pengikut Yesus pada waktu itu memegang atau melambai-lambaikan daun palma. Itu dikatakan dalam Injil Yohanes, kita dapat melihat dalam ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah, ini mau menunjukkan bahwa Yesus, Tuhan yang datang ke kota Yerusalem pada waktu itu sebagai Raja yang abadi, sebagai Raja yang menyelamatkan umat manusia, mereka menyambutnya dengan bersukaria. Dengan penuh semangat, dengan kegembiraan, mereka melambaikan daun palem atau daun palma itu ketika Yesus melewati jalan yang mereka berbaris di pada waktu itu, di mana daun palma ini juga mempunyai makna. Yang pertama dapat kita lihat bahwa daun palma ini mengandung makna bahwa melambangkan kemenangan Yesus Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Yang kedua itu adalah daun palma melambangkan kesucian dan kebangkitan. Daun palma melambangkan kesediaan umat untuk mengikuti jejak Kristus dalam kesetiaan dan pengabdian. Yang keempat itu daun palma melambangkan keikutsertaan umat bersama Yesus dalam arak-arakan menuju Yerusalem. Yang kelima, daun palma melambangkan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang, kota Allah di mana ada kedamaian. Yang keenam, sedangkan makna daun palma yang dilambaikan yaitu bentuk pujian kemuliaan atas kemenangan Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Maka dalam Minggu Palma ini kita mempersiapkan diri untuk menyambut Tri Hari Suci. Ada Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Nah, kemudian minggunya itu adalah Minggu Paskah, itu Minggu Kebangkitan. Dalam Tri Hari Suci itu, di mana Yesus pada malam Kamis Putih itu mempersiapkan dirinya. Yesus makan bersama dengan para murid. Nah, disitulah yang dilakukan oleh umat Katolik, yaitu melakukan perayaan Ekaristi. Nah, dapat dikatakan juga bahwa inti iman Kristen atau iman Katolik itu ada pada perayaan Tri Hari Suci tersebut atau pada perayaan Paskah, Minggu Paskah. Itulah inti iman kita, di mana yang dipersembahkan itu bukan lagi hosti, tetapi betul-betul Yesus sendiri yang menjadi korban bagi kita umat manusia untuk menyelamatkan kita dari kuasa maut, agar kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal dan memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Sekian Pak Yakobus. Untuk Orlando tadi sudah dijelaskan oleh Donald begitu komprehensif Nah, kita tahu Minggu Palma adalah minggu pembuka pekan suci Dan banyak juga umat Katolik atau umat Kristiani mungkin lupa bahwa Senin Suci, Selasa Suci, Rabu Suci itu adalah masa 3 hari persiapan untuk merayakan Tri Hari Suci Dan memang Tri Hari Suci ini kan dimulai dari Kamis Putih, tapi Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah itu menjadi puncaknya. Nah, pada masa-masa itu kan biasanya gereja ini ada perayaan sebelum Tri Hari Suci itu. Nah, di Keuskupan Agung Pontianak itu pada Selasa nanti ada pemberkatan minyak-minyak
Ada minyak baptis, minyak krisma, ya minyak untuk orang sakit, ya, dan perminyakan lah di situ. Nah, ini kan juga merupakan rangkaian yang tidak terputus, ya. Dan sebelum masuk ke pekan suci ini kan kita sudah menerima sakramen tobat. Nah, bagi Orlando, mempersiapkan pekan suci itu kan bukan hanya sekedar menyambut Yesus sebagai Raja, ya, tetapi persiapan hati dan kekudusan yang dalam bahwa Yesus wafat untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, bagaimana refleksi yang dapat disampaikan di sini? Terima kasih Bang Yan. Refleksi yang bisa kita ambil adalah dalam mempersiapkan momen Paskah ini, kita harus mengaku segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, kesalahan kita. Itu perlu kita siapkan. Kenapa? Karena kita harus menyambut Yesus yang bangkit baru di dalam hati kita, itu dengan hati yang terbuka dan damai. Nah, perlu kita sadari bahwa kehadiran Yesus itu tidak bisa serta-merta langsung hadir kalau kita tidak membukanya. Jadi kita harus mempersiapkan hati kita untuk menerima akan kebangkitan Yesus itu di dalam hati kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Saja Bang. Baik, para pendengar dari Pro 1 Pontianak, pada paruh kedua kita akan lebih mendalami tema ini bersama Donald dan Orlando. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja dari Pro 1 Pontianak.